Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reviana selaku dosen mata kuliah kalkulus di kelas kalkulus 6. Perkenalkan, nama saya Midat Pasha dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan bagian dari aplikasi turunan, yaitu penggambaran grafik lanjutan. Kami dari kelompok 12 terdiri dari Elida Aprilia, Talita Rizkia Irawan, dan saya sendiri, Midat Pasha. Nah, untuk menggambar suatu grafik dari aplikasi turunan ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu beberapa komponen yang harus diperlukan. Nah, komponen yang pertama itu ada titik potong sumbu X dan Y. Nah, bagaimana kita mencari titik potong sumbu X dan Y? Pertama-tama, cara mencari titik potong dengan sumbu X yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 0. Lalu untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, yaitu X sama dengan 0, sama dengan Y sama dengan F0. Untuk selanjutnya, kita harus mencari asimtot dari fungsi tersebut. Nah, asimtot fungsi ini adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Terdapat 3 jenis asimtot fungsi, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Asimtot tegak itu adalah garis X sama dengan C dari Y sama dengan Fx jika limit X menuju C, Fx sama dengan plus minus tak hingga. Lalu asimtot datar adalah garis Y sama dengan B dari Y sama dengan Fx jika limit X menuju plus minus tak hingga Fx sama dengan B. Lalu untuk asimtot miring adalah garis Y sama dengan AX plus B dari limit X menuju plus minus tak hingga Fx per X sama dengan A, dan limit X menuju plus minus tak hingga Fx minus AX sama dengan B. Nah, ini merupakan bisa dibilang dua jenis dari asimtot tegak. Di sebelah kiri merupakan grafik asimtot tegak dari X sama dengan A. Pada kasus limit X menuju A dari kiri, Fx sama dengan positif tak hingga, dan limit X menuju A dari kanan, Fx sama dengan positif tak hingga. Sedangkan di gambar grafik yang di kanan merupakan grafik pada kasus limit X menuju A dari kiri, Fx sama dengan negatif tak hingga, dan limit X menuju A dari kanan, Fx sama dengan positif tak hingga. Untuk selanjutnya, ini merupakan asimtot datar dari garis Y sama dengan B asimtot datar karena limit X menuju positif tak hingga, Fx sama dengan B. Nah, di sini ada kemungkinan asimtot datar dipotong oleh grafik fungsi untuk X hingga. Akan tetapi, jika X menuju tak hingga, asimtot datar dihampiri oleh grafik fungsi atau tidak dipotong lagi. Nah, untuk selanjutnya itu asimtot miring. Garis Y sama dengan AX plus B adalah asimtot miring yang ini. Nah, asimtot miring ini dapat dipotong oleh kurva untuk nilai X hingga. Dalam satu fungsi tidak mungkin terdapat asimtot datar dan asimtot miring sekaligus. Jika ditemukan asimtot datar, asimtot miring otomatis tidak ada dalam satu fungsi. Ini merupakan contoh soal dari bagaimana cara kita menemukan suatu asimtot dari satu fungsi. Kita ambil fungsi X sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Pertama-tama kita mencari asimtot tegak. Nah, di sini kita temukan bahwa X sama dengan 2 dari pembuktian limit X menuju 2 dari kiri, X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 dapat ditemukan hasilnya yaitu negatif tak hingga, dan limit X menuju 2 dari kanan, X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 menghasilkan nilai positif tak hingga. Selanjutnya kita akan mencari asimtot datar. Kita menggunakan limit X menuju tak hingga Fx, dan dapat ditemukan bahwa limit X menuju tak hingga Fx sama dengan tak hingga. Nah, karena hasilnya bernilai tak hingga, maka asimtot datarnya tidak ada. Nah, ini merupakan gambar dari asimtot tegak dari X sama dengan 2.
Di sini asimptotnya dari karena X sama dengan 2, maka di sini asimptotnya sekitar sini. Ini 2. Oke. Lanjut ke asimptot miring. Nah, pertama-tama cara kita menemukan asimptot miring, kita harus menemukan nilai A. Dari A sama dengan limit X menuju plus minus hingga fx per X, dapat ditemukan bahwa nilai A adalah 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai B dari B sama dengan limit X menuju plus minus hingga fx min AX. Di sini kita masukkan nilai A sama dengan 1, maka seperti berikut, limit X menuju plus minus hingga X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 min X. Setelah dilakukan penghitungan, maka nilai B dapat kita temukan sama dengan 0. Nah, dari kedua nilai tersebut, maka asimptot miringnya sama dengan Y adalah Y sama dengan X. Dari Y sama dengan AX plus B, kita masukkan kedua nilai AB, yaitu Y sama dengan 1 kali X plus 0. Maka asimptot miringnya adalah Y sama dengan X. Nah, ini merupakan gambar gabungan keseluruhan dari asimptot fungsi yang sudah kita cari dari sebelumnya. Ini merupakan yang asimptot tegaknya, yaitu X sama dengan 2. Nah, ini merupakan asimptot miringnya. Y sama dengan X. Nah, ini Y maksudnya X sama dengan 2. Baik. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Elida. Bagian C yaitu kemonotonan fungsi. Next. Yang pertama adalah monoton naik. Fungsi f dikatakan monoton naik pada interval I untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x1, maka fungsi x2 akan lebih besar. Next. Monoton turun. Fungsi fx dikatakan monoton turun pada interval I untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 jika x2 lebih besar pada x1, tetapi fungsi x1 akan lebih besar pada fungsi x2. Next. Ini adalah contoh gambar grafik monoton naik dan monoton turun. Ini ada contoh soal jika fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 12x plus 7. Tentukan selang kemonotonannya. Nah, yang pertama hal yang harus dilakukan yaitu menentukan turunan pertamanya, yaitu setelah diturunin menjadi 6x kuadrat min 6x min 12. Lalu difaktorkan untuk memudahkan mencari bilangannya. Lalu mencari turunan fx yang lebih besar pada 0 dan turunan fx yang lebih besar pada 0. Lalu ditemukan bilangan min 1 dan 2. Setelah melakukan uji tanda, di grafiknya tertulis plus min plus, maka fx naik pada interval hingga min 1 dan 2 hingga, dan monoton turun pada min 1 dan 2. Min 1,2. Next. Nah, ini contoh grafik yang dari contoh soal yang tadi. Next. Setelah itu ada ekstrim fungsi. Fungsi dari C merupakan nilai minimum global f pada I jika fc lebih kecil sama dengan fx untuk semua x dalam interval I. Dan sebaliknya, fc merupakan nilai maksimum global f pada I jika fc lebih besar sama dengan fx untuk semua x dalam I.
Nah, kalau untuk fungsi lokal, bedanya semua X pada selang buka. Kalau fungsi global itu pada semua dalam interval I. Nah, nilai minimum dan maksimum suatu fungsi pada selang tertentu juga disebut nilai ekstrim. Next. Titik kritis adalah titik pada daerah yang terdefinisi yang kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi. Nah, titik kritis ini ada 3, yaitu yang pertama pada ujung selang, titik stasioner yang FC turunan pertama sama dengan 0, dan titik singulir yaitu di mana turunan dari fungsi FC ini tidak ada. Nah, titik singulir ini kalau secara geometris akan berbentuk patahan pada grafik F. Next. Nah, jika fx turunan pertama lebih besar daripada 0, di sebelah kanannya, sebelah kirinya, dan f turunan x lebih kecil daripada 0 di sebelah kanannya, maka fc merupakan nilai maksimum lokal. Nah, kalau minimum lokal berlaku sebaliknya. Jika fc turunan pertama sama dengan 0 dan jika fc turunan kedua lebih kecil daripada 0, maka fc merupakan nilai maksimum lokal dan berlaku sebaliknya untuk nilai minimum. Next. Nah, ini contoh grafik fungsi ekstrim. Yang di sebelah kiri itu ada grafik maksimum dan minimum. Dan yang sebelah kanan itu pada ujung selang. Nah, kalau ini pada fungsi f kontinu selang tertutup, maka akan ditemukan nilai ujung selang. Sementara kalau selangnya terbuka, tidak akan ditemukannya nilai maksimum ataupun minimum. Next, pada ujung selang. Nah, ini contoh lainnya. Nah, yang di sebelah grafik paling sebelah kanan itu fungsi singulir karena patahan. Next. Nah, ini ada contoh soalnya. Misalkan fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 pada selang min 1,2 pada selang tertutup. Diminta untuk menemukan nilai ekstrimnya. Yang pertama itu mencari turunan pertama dari fungsi fx, yaitu 12x pangkat 3 min 12x kuadrat. Nah, setelah itu lakukan lagi turunan kedua, yaitu menjadi 36x kuadrat min 24x. Ini fungsi turunan keduanya itu digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum gitu. Nah, habis itu mencari fungsi turunan pertama dari fx sama dengan 0 ataupun turunan pertama fx yang atau tidak ada. Nah, ini ditemukan yang sama dengan 0, berarti titik stasioner. X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Next. Nah, karena tadi ujung selangnya min 1,2, maka dicari juga fungsi nilai maksimum ataupun minimumnya. Nah, pada X sama dengan 2 ditemukan nilai Y-nya sama dengan 16. Nah, dari yang nilai tadi kalau sama dengan 1 juga dicari fx-nya. Maka dapat diketahui nilai minimumnya pada x1 sama dengan min 1, sementara nilai maksimum pada x2 sama dengan 16. Next. Nah, yang
Yang selanjutnya itu adalah kecekungan fungsi. Misalkan F terdiferensialkan pada salang buka I. Jika grafik F cekung ke atas pada I, maka grafik F berada di atas semua garis singgungnya pada salang tersebut. Misalnya ada di contoh di gambar A yang ini, jadi garis singgungnya itu semuanya mengarah ke atas, jadi bisa dikatakan dia itu cekung ke atas. Untuk F terdiferensialkan pada salang buka I, jika grafik F-nya cekung ke bawah, maka grafik F berada di bawah semua garis singgungnya. Jadi garis singgungnya itu ada 1, 2, 3 ini, terus mereka semua mengarah ke bawah, berarti itu tandanya grafik tersebut adalah cekung ke bawah. Terus untuk teorema uji kecekungan itu, misalkan F adalah suatu fungsi yang turunan keduanya ada pada selang buka I. Nah, jika F aksen X sama dengan 0 untuk semua X dalam I, misalnya itu A, B, maka grafik F cekung ke atas pada A, B. Nah, jika Fx kurang dari 0 untuk semua X dalam A, B, maka grafik F itu bisa cekung ke bawah pada A, B. Terus kita tuh cukup mengingat dalam hati bahwa turunan kedua dari F adalah turunan pertama dari F aksen. Jadi F aksen naik. Jadi F aksen naik jika F aksen 2-nya positif dan F aksen turun jika F aksen 2-nya negatif. Nah, untuk contoh soal itu ada di sini Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 min X kuadrat min 3X tambah 4 cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, ini kita pertama cari turunannya pertama dulu, yaitu X kuadrat min 2X min 3 itu didapatkan faktor X min 3 dan X plus 1. Habis itu dari F aksen X-nya lagi nanti diturunkan lagi kedua, jadi 2X min 2 yang bisa difaktorkan jadi 2X min 1. Nah, dari F turunan keduanya ini bisa didapatkan hasil F cekung ke atas pada 1, tahingga dan cekung ke bawah pada min tahingga, 1. Ini ada garisnya ya. Yang ini menandakan kalau misalkan yang min ini dia cekung ke bawah, kalau yang ini dia naik jadi cekung ke atas. Ini contoh soal yang lainnya, misalnya Fx-nya sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 3X plus 4. Tadi pertama cari seperti biasa F aksen X-nya berapa, itu didapatkan X kuadrat min 2X min 3, lalu turun keduanya itu juga sama dengan 2X min 2, jadi 2 dikali X min 1. Jadi ini dia cekung ke bawah di min tahingga sampai 1, dan 1 sampai tahingga dia cekung ke atas, jadi grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah titik belok. Jadi titik belok itu adalah titik belok fungsi itu adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan fungsi. Jadi kalau ini ada cekung ke bawah, terus ada titik di mana sebelum dia tuh bakalan cekung lagi ke atas. Jadi ini contohnya nih, titik belok cekung ke atas, titik belok cekung ke bawah. Jadi titik misalnya sini adalah A, F A, terus ada sini B, F B, dan C, FC. Itu disebut titik belok karena terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ataupun juga sebaliknya. Ini contoh soal dari titik belok, itu yang pertama X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 4X. Kita cari dulu F aksen 2X-nya ya. Pertama itu F aksen X-nya 3X kuadrat min 6X plus 4. F aksen keduanya itu 6X min 6. Nah, itu di F aksen 2X-nya itu nanti disamadangkan dengan 0, nanti didapat 6X min 6 sama dengan 0. Maka dari itu didapat X-nya sama dengan 1. Nanti kalau udah dapat X sama dengan 1, nanti X itu disubstitusikan ke fungsi Fx, jadi 1/3 min 3 dikali 1/2 ditambah 4 dikali 1. Hasilnya 2, nanti didapat X komanya yaitu 1,2. Jadi ini dari X sama dengan 1 ini dapatkan 1, jadi cekung ke bawah. Cekung ke bawah itu yang min tahingga sampai 1, dan 1 sampai tahingga itu cekung ke atas. Tapi nanti dia titik beloknya ada di 1,2. Ini contoh soal yang kedua, yaitu cari semua titik balik untuk Fx sama dengan X pangkat 1/3 ditambah 2. Jadi yang pertama itu seperti biasa dicari F turunannya dulu, yaitu 1/3 X pangkat 2/3, lalu dicari F turunan keduanya, yaitu min 2/9X pangkat 5/3. Nanti setelah dicari ini min 2/9X pangkat 5/3 sama dengan 0, itu nanti dia akan menghasilkan X itu sama dengan 0. Dan kalau dimasukkan 0 ke dalam fungsi yang di atas ini, nanti akan dapat Y-nya itu sama dengan 2. Maka dari itu titik 0,2 itu nanti akan menjadi titik balik daripada fungsi tersebut. Jadi ini contoh gambarnya. Di sini titik 0,2 itu nanti bakal jadi titik
baliknya dari yang tadinya dia cekung ke atas jadi cekung ke bawah. Sekian penjelasan dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.